Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat injeksi, di mana kondisi permasalahan Honda Beat injeksi ini berbet parah atau delay banget saat digas pertama. Jadi terasa kayak bensin telat, bensin mau habis saat digas. Kurang lebih seperti itu. Apa yang menjadi faktor utama atau apa yang menjadi permasalahan, ikuti terus step by step video ini. Mudah-mudahan sedikit berbagi kita, sedikit berbagi ilmu, ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman pemula yang ikut bergabung, silahkan tanyakan atau isi kolom komentar di bawah video. Mudah-mudahan kita bisa sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam bagaimana cara servis injeksi untuk Honda Beat ini. Dan untuk teman-teman bengkel atau mungkin teman-teman mekanik yang sudah senior, silahkan ikut gabung. Sekiranya dalam kita berbagi ilmu atau berbagi injeksi ada perbedaan, kita mohon maaf karena tujuan kita adalah berbagi pengalaman. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui atau berbagi atau pamer ilmu dan sebagainya. Kita hanya berbagi pengalaman. Berbagi ilmu tujuannya sama, untuk menyelesaikan permasalahan Honda Beat injeksi dan bukan untuk sekali lagi menggurui teman-teman semua. Oke, kita kembali ke video. Kita langsung buka di bagian throttle body. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin ingin melakukan atau servis injeksi sendiri di rumah, silahkan ikuti videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan di skip. Dalam arti, kalau memahami sebuah video, kalau memahami sebuah peristiwa seperti ini, jangan sampai di skip karena nanti pemahamannya akan berbeda. Oke, seperti ini kurang lebih cara membersihkan throttle body, cara servis injeksi sederhana tanpa alat, bisa dibilang tanpa reset otomatis. Dalam arti alat yang serba komplit bukan, kita sederhana, kita cara resetnya pun juga nanti manual. Makanya untuk teman-teman semua adalah ini cara servis injeksi yang bisa dibilang menggunakan alat sederhana. Siapapun bisa di rumah tanpa alat yang serba mewah, mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan biasanya seperti ini, kita di bengkel juga menggunakan alat sederhana dan teman-teman pun juga bisa meniru. Dalam arti bisa belajar bareng tanpa harus menggunakan alat yang serba mewah, serba mahal, tapi cukup reset manual dan membersihkan throttle body. Oke? Kita lanjut ke bagian throttle body. Ini adalah bisa dibilang gejala awal untuk mengatasi berbet yang bisa dibilang gasnya delay. Seperti ini namanya throttle body untuk teman-teman pemula yang mungkin apa toh? Throttle body itu seperti apa toh? Nah, seperti bagaimana cara meresetnya toh? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan seperti kabel untuk menjumper, untuk membersihkan untuk membersihkan injektor dan semprot karbu cleaner dan juga aki. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita semprot dulu di bagian throttle body, kita lepas. Ada baut 2 biji baut 10-an pendek menggunakan kunci T8 atau impact 8. Nah, seperti ini kita bersihkan, karet-karet seal dilepaskan. Nah, ini menggunakan semprot karbu cleaner. Sekali lagi untuk teman-teman semua yang ingin melakukan servis injeksi sendiri di rumah, kita sarankan jangan menggunakan bensin karena sekali lagi bensin tidak dianjurkan dimanapun untuk membersihkan throttle body atau seputaran injeksi. Dealer ataupun pabrik menyarankan kalau membersihkan injeksi itu menggunakan karbu cleaner atau semprot karbu cleaner. Maka di sini kita jelaskan atau kita tegaskan, servis atau biaya servis injeksi sama servis karburator itu biayanya agak lebih mahal dibanding dengan karburator. Kenapa? Karena sekali lagi servis injeksi sudah dibebankan menggunakan karbu cleaner dan harganya sudah ada. Beda kalau servis karburator itu tanpa menggunakan karbu cleaner juga menggunakan bensin dan itu irit. Karena banyak pertanyaan kenapa servis injeksi sama karburator lebih mahal injeksi. Maka sedikit kita jelaskan, servis injeksi ini sudah menggunakan karbu cleaner dan karbu cleaner kita sudah bisa dibilang harus menyiapkan dana untuk membeli semprot karbu cleaner. Oke? Sedikit untuk penerangan atau penjelasan kenapa servis injeksi lebih mahal daripada servis karburator. Oke, seperti ini ya. Kita sudah bersihkan, kita sudah semprot. Nah, seperti ini kita sudah pisah dan ini bagian throttle body yang ada leher atau manifold.
Berarti itu kita lepasi semua, kita lepas injektornya, kita bersihkan menggunakan sekali lagi karbu cleaner. Nah, ini namanya throttle body di bagian manifold. Sekali lagi kita semprot seperti ini ya. Sekali lagi ini adalah bagian throttle body yang menyebabkan kerak di bagian leher throttle body saluran injeksi. Karena sekali lagi ini kalau seandainya kerak menumpuk, pasti yang terjadi berbet dan gejala parah. Saat digas delay, saat kita mau misalnya kita berhenti di lampu merah, pasti ada delay gas. Dan itu sangat mengganggu banget untuk kelasnya kita atau teman-teman semua yang biasanya spontan gas, mau jalan banter atau apa, terjadi seperti itu. Nah, kita semprot menggunakan air kompresor seperti biasa. Kita nanti langkah terakhir adalah, nah ini namanya injektor. Injektor ini cara servisnya juga beda. Perhatikan. Setelah disemprot, bagian dalam masih ada kerak. Kita yakin kalau berbet pasti bagian injektor kerak banget. Bagaimana cara membersihkan injektor? Ikuti terus videonya. Seperti ini kita menggunakan soket kita yang merakit sendiri. Kita menggunakan aki arus 12 volt masuk dan kita masukkan semprot karbu cleaner. Kita sambil tembak, arus sudah masuk ke dalam injektor, kita tembak. Bisa teman-teman saksikan, kalau kabutnya ini sudah tebal, kita semprot, berarti normal. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman saksikan, kalau semprotan dari injektor ini sudah tebal, dalam arti sudah loss banyak kabutnya, berarti ini sudah normal. Yang nggak normal itu, yang cara membedakannya biasanya, nah seperti ini ya. Ini sudah banyak kabutnya, berarti ini normal. Kalau nggak normal, biasanya semprotannya itu nyendat-nyendat ataupun tipis. Dalam arti tipis itu sedikit. Beda kalau yang normal itu biasanya tebal tapi kabutnya beraturan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah cara membersihkan injektor dengan alat sederhana. Jadi untuk teman-teman semua, nah seperti ini, bisa meniru atau membuat alat seperti ini sendiri. Alat sederhana dari throttle, cara membersihkan injektor dan throttle body. Kalau mau teman-teman semua beli alat yang bisa dibilang alatnya mahal dan praktis tinggal menggunakan, mungkin teman-teman semua bisa membeli di toko atau di online banyak. Tapi kalau mau kita menggunakan alat sederhana seperti ini juga monggo. Semua terserah teman-teman semua dalam menyikapi hal seperti ini. Mau yang beli praktis tinggal pakai monggo, mau yang membuat alat sendiri monggo. Intinya seperti itu. Tujuannya mencari kabut dari semprotan injektor itu harus kuat semprotannya. Oke, lanjut, kita sudah selesai ya membersihkan throttle body. Kita lanjut merakit kembali. Jangan lupa sampai seal ada di tengah antara potongan throttle body itu ada seal pembatas. Jangan sampai ketinggalan atau sampai terselip dalam memasang, nanti akan beresiko juga bermasalah berbet atau susah hidup. Oke, silahkan tanyakan isi kolom komentar di bawah video mungkin seputaran berbet injeksi atau permasalahan injeksi. Mudah-mudahan kita bisa membantu menjawab apa yang menjadi permasalahan injeksi atau motor injeksi yang mungkin teman-teman semua hadapi. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Nanti terakhir kalau sudah kita pasang throttle body, kita langsung mengadakan reset injeksi terakhir. Dalam arti atau bisa dibilang menyetel. Kalau kelasnya untuk servis karburator, motor karbu itu biasanya di setel angin, mencari setelan angin yang pas, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk kelasnya injeksi throttle body itu bisa dibilang intinya sama menyetel karburator atau setting terakhir. Nah, kalau injeksi itu biasanya namanya reset injeksi, itu setel injeksi agar ketemu titik pasnya, nanti pembakarannya akan sempurna, dibusi juga kering, merah bata, itu adalah bisa dibilang pembakaran yang sempurna. Oke, kita langsung pasang seperti itu ya.
Nah, kita semprot di bagian lubang manifold agar tujuannya agar kerak di manifold paling tidak berkurang. Kalau mau pengen bersih banget tuh biasanya harus dilakukan penyekiran klep. Sekur klep itu tujuannya untuk membersihkan atau kerak-kerak di dalam mengganjal, untuk menghindari ganjel di bagian klep. Nanti biasanya bermasalah susah hidup atau kompresi loss kompresi itu yang menyebabkan kerak dari bagian manifold terlalu banyak, nanti dia akan turun ke mengganjal klep. Akhirnya tidak bisa menutup sempurna dan ujung-ujungnya nanti motor akan susah hidup dan loss kompresi. Oke, sampai di sini penjelasan bisa dipahami dan mungkin belum tahu teman-teman semua atau yang aku belum pahami Mas nih. Silahkan isi kolom komentar di bawah video, tanyakan apa yang menjadi gejala teman-teman semua. Nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah dengan panduan tutorial seperti ini. Paling tidak sedikit membantu. Jadi teman-teman semua tidak kehilangan atau nanti bagaimana ya nanti kalau nggak jadi atau apa gitu kan. Hilangkan rasa takut untuk menyervis sendiri di rumah. Kalau sekiranya panik atau apa, silahkan konsultasikan ke bengkel teman-teman semua yang mungkin bengkel langganannya di mana, atau saya langganannya di sana misalnya gitu kan. Tanyakan, dikonsultasikan itu semua. Kalau kita sebagai bengkel biasanya kita juga selalu terbuka untuk menangani atau menanggapi permasalahan teman-teman semua yang yang biasanya ngebengkel di tempat kita gitu kan. Jadi kita akan selalu dengan sangat senang untuk terbuka di bagian permasalahan seperti ini. Selama kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, kita sangat senang untuk memberitahu dalam arti permasalahan seperti ini, analisanya seperti ini gitu. Kira-kira bagian seperti ini. Nah, selama kita bisa pasti kita bantu. Oke. Kita sudah selesai bagian ini ya, bagian throttle body. Kalau misalnya sudah kita servis seperti ini, mudah-mudahan biasanya sudah di reset berhasil. Artinya tidak ada berebut lagi. Kalau seandainya atau kita juga sudah sering mengalami, sudah diservis seperti ini nanti masih berebut. Nah, kita tes di bagian full pump. Nanti tesnya bagaimana, nanti ada next video bagaimana cara ngetes full pump, bagaimana cara mengetahui semburan minyak dari tangki itu normal atau enggak. Itu nanti kita tes di bagian menggunakan tes full pump. Nanti next video akan kita buatkan. Oke. Untuk kali ini videonya khusus membahas bagian throttle body karena ini antara bisa dibilang servis ringan, servis yang menuju ke bagian throttle body tujuannya untuk membersihkan atau mereset bagian yang berebut. Oke, kita cek juga busi, jangan lupa untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami atau jangan terkecoh. Kita juga dulu pernah mengalami, semua kita anggap busi itu sama, dalam arti kelasnya sama gitu kan. Ternyata kita juga harus sering ngobrol sama teman-teman semua juga mendapat tambahan ilmu juga. Ternyata setelah kita pelajari di bagian injeksi, ternyata busi itu berbeda. Apa yang membuat berbeda? Kalau busi injeksi itu biasanya ada kode khusus. Karena di dalam busi injeksi yang berkodekan injeksi itu di dalamnya ada bisa dibilang kayak ada resistor. Resistor itu tujuannya untuk menyetabilkan api yang dihasilkan dari koil dan ECU. Tapi kalau busi yang nggak ada kode injeksi itu biasanya penyakitnya akan timbul. Dalam arti begini, kalau kepepet nggak ada busi yang lain, bisa digunakan busi motor lain bisa, cuman awet atau kenyamanannya motor itu beda. Jadi sekali lagi dealer juga menyarankan kalau busi itu khusus untuk injeksi ada, dijual di toko juga ada. Makanya teman-teman semua jangan terkecoh asal busi dimasukkan atau asal busi diganti gitu kan. Itu harus teman-teman semua lihat. Kalau kelasnya injeksi itu ada kode tersendiri. Nah, oke, kita cukup membersihkan. Habis itu nanti kita, kalau businya masih bagus, kita pasang kembali. Tapi kalau seandainya businya meragukan, kita langsung ganti. Karena kelasnya injeksi atau motor-motor matic seperti ini kan bongkarnya juga susah. Makanya setiap servis injeksi throttle body itu pasti kita mengecek busi. Selain throttle body ya, kita selalu mengecek bagian busi juga filter. Karena hal sepele seperti ini sebenarnya malah jadi faktor utama.
Selain kadang-kadang kan fokusnya juga servis throttle body gitu kan, filter pikirnya juga nggak masalah, pasti motor baru juga nggak rusak atau apa, atau kadang-kadang busi juga oh ini jarang nih gitu kan. Jangan menyepelekan hal sepele seperti ini. Harus selalu kita cek busi dan filter itu harus selalu kita cek. Kalau memang masih kondisi bagus juga kita pasang kembali. Kalau seandainya mengkhawatirkan sekali lagi kita harus ganti. Kita nggak mau ngambil resiko dalam menyervis motor injeksi sekali lagi karena membongkar masangnya juga rumit seperti ini. Makanya kalau misalnya masih bagus, kita bersihkan dan kita pasang kembali. Oke. Sampai di sini penjelasan sedikit tentang bagaimana cara servis injeksi. Mudah-mudahan ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi isi kolom komentar. Kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sudah selesai busi dipasang. Kita cek dulu ya. Sekali lagi kita cek apakah businya masih bagus atau nah ini kita lakukan pergantian ya. Ini kelihatannya agak ini ya, mengkhawatirkan. Sebenarnya sekilas juga masih bisa digunakan, cuman asal hidup sih bisa, cuman kalau masalah berbet enggaknya itu busi nggak bisa dideteksi. Hanya kita lihat kondisi luarnya bagaimana, kondisi elektroda di dalamnya bagaimana gitu aja, kurang lebih seperti itu. Nah kita menggunakan seperti ini ya. Ini busi khusus injeksi, ada kode tersendiri. Setelah ganti busi injeksi, kita nanti lakukan reset manual menggunakan kabel seperti biasa. Dan ini adalah cara yang tiap hari kita pakai di bengkel dan alhamdulillah berhasil. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman semua bisa menggunakan atau menyediakan alat reset injeksi atau alat injeksi yang mungkin lebih mewah lagi, monggo silahkan, nggak ada salahnya, malah lebih bagus. Cuman sekali lagi kita di sini menggunakan alat sederhana. Tapi alhamdulillah juga berhasil. Nah, ini kita lakukan perisetan. Setelah busi dipasang kita lakukan perisetan seperti ini menggunakan kabel manual. Kita cari bagian ini ada 4 soket, kita cari di bagian sebelah kiri. Nah, seperti ini kita sambung 2 kabel. Kita kontak on, nanti kita akan cari kerusakan dulu. Slip dilepas, berapa menit dimasukkan. Habis itu kita lihat kode mil kedip ataukah nyala. Nanti kita tinggal reset di situ. Oke. Cara mereset manual kita nanti akan the next video. Kita cukup mereset manual seperti ini. Dan mungkin ada teman-teman semua yang belum paham cara mereset ataukah ingin lebih memperdalam cara mereset, silahkan nanti ada next video atau tutorial yang lain bisa ada. Kurang lebih seperti ini ya. Kita menggunakan reset yang manual ya. Kita kontak on. Nah ini masih kedip, kita hitung ada kedipan berapa. Nah kita lepas. Kalau kedipannya lambat berarti normal. Kita tinggal tes untuk berjalan. Apakah gasnya masih delay atau berebet atau enggak. Mudah-mudahan berhasil dan enggak ada masalah. Kita cabut kembali. Nah seperti ini, kita kontak on, kita gas. Nah enak ya gasnya. Oke, terima kasih matur nuwun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.